Gimana sih institusi pendidikan atau dunia kerja itu benar-benar tahu kalau Anda punya kemampuan berpikir kritis? Apakah tes standar yang biasa kita kerjain itu udah cukup? Atau Nah, itu dia. Atau kita justru butuh instrumen evaluasi yang jauh lebih kompleks. mengukur kognisi manusia itu emang jauh banget dari kata biner sih. Di era dimana kita dibombardir sama informasi, misinformasi, opini tiap detiknya, pemikiran kritis itu ya perisai utama kita. Itu filter buat survival kita. Setuju. Tapi waktu kita ngebedah literatur dan studi kasus buat sesi ini, kelihatan banget kalau upaya institusi buat menilai kemampuan ini tuh, penuh banget sama jebakan kompromi administratif. Kita kayak punya tendensi gede buat ngorbanin kedalaman analisis cuma demi kemudahan ngerekap nilai aja. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita mau mengukur sesuatu, premis logis pertamanya kan kita harus sepakat dulu ya, soal bentuk dan wujud hal tersebut itu kayak gimana. Betul, definisinya dulu. Dan waktu baca sumber-sumber ini, kejutan pertama buat saya adalah betapa definisi critical thinking itu sendiri malah memicu faksi-faksi perdebatan di kalangan akademisi itu sendiri. Maksud saya, ini bukan rumusan fisika yang udah pakem gitu loh. Wah, jauh banget dari kata pakem. Kalau kita merujuk ke literatur nih, ada satu definisi komprehensif yang sering banget dijadiin standar emas. Itu hasil konsensus dari panel ahli IPA Delphi. Oke, apa kata mereka? Mereka memformulasikan berpikir kritis itu sebagai penilaian yang bertujuan dan mengatur diri sendiri, atau istilahnya purposeful self-regulatory judgment. Outputnya itu interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. Bahasanya lumayan berat ya. Iya, akademis banget, tapi yang bikin rumit itu, panel ini membelah berpikir kritis jadi dua dimensi yang nggak bisa dipisahin satu sama lain. Dua dimensi, keterampilan kognitif teknisnya, dan karakternya. Nah, tepat. Dimensi pertama itu emang mekanika kognitifnya. Kayak seberapa tajam Anda ngebedah argumen atau nyusun premis. Tapi, dimensi kedua ini yang sering banget diabaikan pas evaluasi, yakni disposisi afektif. Disposisi afektif maksudnya kayak postur mental kita pas nerima informasi gitu? 100% bener. Apakah Anda punya skeptisisme yang sehat? Terus, apakah Anda proaktif, berpikiran terbuka terhadap ide yang mungkin bertentangan sama keyakinan Anda sendiri? Iya. Kelenturan intelektual kan? Betul. Apakah Anda mau merevisi pandangan kalau dikasih bukti baru yang valid? Menguasai teknik debat yang jago banget tanpa disposisi ini, itu nggak bikin Anda jadi pemikir kritis. Itu cuma bikin Anda jadi, pendebat yang manipulatif aja. Oh, wow. Itu insight yang tajam sih. Pas baca betapa kompleksnya definisi itu, saya jujur sangat terhibur sama analogi dari Grauer-Holtz di salah satu artikel yang kita baca. Analogi karya seni itu ya? Iya, dia ngibaratkan berpikir kritis itu persis kayak nilai sebuah karya seni yang bagus. Kayak, kita tuh langsung tahu pas lihat barangnya di depan mata. Kita punya feeling gimana cara mancing siswa buat ngelakuinnya. Tapi kita bingung setengah mati pas disuruh bikin metrik ukurannya. Bener banget. Analogi itu kayak bener-bener merepresentasikan kebingungan institusional kita saat ini. Sangat merepresentasikan. Dan buat memahami akar kebingungannya, kita harus gali ke tingkat kognisi yang paling dasar. Ada pakar kognitif namanya Gelder yang ngasih perspektif mencerahkan banget di sini. Dia bilang pemikiran kritis itu bukan kemampuan bawaan dari lahir. Terus? Sebuah keahlian khusus. Iya, itu keahlian tingkat tinggi. Yang tingkat kesulitannya itu setara sama menguasai bahasa kedua buat orang dewasa. Wah, bahasa kedua ya? Karena itu membebani memori kerja atau working memory kita secara ekstrim kan? Soalnya otak kita tuh secara evolusi lebih suka ngambil jalan pintas. Heuristik, pola otomatis yang hemat energi, sepenuhnya benar. Gelder nekanin, kalau pemikiran kritis ini tuh harus dibangun di atas fondasi keterampilan kognitif level bawah yang udah otomatis kokoh. Jadi seseorang harus punya kemampuan komprehensi teks sama retensi memori yang kuat dulu. Kalau nggak punya, Kalau fondasi literasi dasar ini masih goyah, Gelder dengan sangat sarkas bilang, ngarepin orang-orang itu buat mikir kritis itu kemustahilannya sama kayak nyuruh anjing peliharaan Anda balas email. menyuruh anjing balas email. Itu metafora yang brutal banget sih, tapi bener-bener bikin sadar. Otak bakal otomatis nolak karena beban kognitifnya udah ngelewatin kapasitas. Tapi gini, dengar betapa berat dan abstraknya konsep ini, saya jadi ngelihat sebuah paradoks nih. Gimana tuh? Kalau para ahli aja masih ribut soal proporsi antara keterampilan teknis dan disposisi karakter tadi, terus kenapa kita tuh kayak terobsesi banget maksain tes critical thinking ini masuk ke kurikulum dan syarat kelulusan sekarang juga? Ya karena Maksud saya kayak maksain pakai penggaris kayu yang kaku buat ngukur kelenturan air gitu loh. Kenapa nggak kita matengin dulu sains kognitifnya sebelum diuji massal ke anak sekolah? Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kenapa kita buru-buru? Karena kita berpacu sama urgensi sosial yang nggak bisa ditunda, jujur aja. Peneliti kayak Abrami nyorotin kalau pemikiran kritis ini adalah nyawa dari demokrasi kita dan cara kita nyelesain krisis global. Kebutuhan dunia nyata ya? Benar, keputusan-keputusan krusial di masyarakat, mulai dari milih pemimpin politik, nyaring hoaks kesehatan, sampai ngerespon kebijakan publik, itu terjadi hari ini, detik ini juga. Kita kan nggak hidup di simulasi lab yang steril. Iya, masuk akal. Nggak bisa nunggu 10 tahun lagi sampai teorinya sempurna. Tepat. Jadi meski instrumen evaluasi kita ini masih kasar banget, ya kita terpaksa ngelatih dan ngukurnya pakai alat seadanya. Karena ngebiarin masyarakat tanpa kemampuan filter informasi itu ya, sama aja kayak bunuh diri massal secara intelektual. Oke. Kebutuhan dunia nyata menang di atas kesempurnaan akademis. Saya bisa terima argumen itu. Tapi konsekuensi dari urgensi ini yang akhirnya ngelahirin jalan pintas kan? Jalan pintas administratif ya? Iya, institusi butuh data cepat buat akreditasi. Dan jalan pintas paling menggoda pastinya tes pilihan ganda.
tinggal silang A, B, C, D. Dan instrumen standar kayak gini mendominasi pasar banget. Kalau Anda lihat di literatur, nama-nama gede kayak Watson Glaser Critical Thinking Appraisal atau Cornell Critical Thinking Test itu udah jadi primadonanya kampus-kampus. Karena gampang banget diurusnya kan? Secara logistik, gila, efisien banget. Kumpulin aja ribuan mahasiswa di satu aula besar, kasih lembar jawaban komputer, dan dalam 2 jam Anda udah punya data angka yang rapi. Sekilas, ini kerasa super objektif. Tapi pas saya baca metodologi tes Watson Glaser sama Cornell itu, saya justru merasa objektivitas yang mereka tawarin itu sangat menipu loh. Menipu gimana? Gini, mereka bikin soal-soal ini pakai asumsi kalau dunia itu bekerja murni pakai logika deduktif silogistik. Anda tahu kan, jika A maka B, jika B maka C. Padahal realitas dunia nyata itu hampir nggak pernah sesteril itu. Nah, Anda baru aja nyentuh titik bupa terbesarnya. Evaluator kritis, namanya Robert Ennis, dia secara sistematis ngebongkar ilusi objektivitas ini. Tes pilihan ganda mungkin jago buat ngecek apakah orang bisa ngikutin rantai deduksi matematika. Tapi tes ini lumpuh total pas disuruh ngukur yang namanya disposisi tadi. Iya, karakter mentalnya nggak kebaca. Sama sekali nggak. Emangnya bulatan hitam di opsi C bisa ngasih tahu kita kalau siswa itu udah nimbang bias personalnya sebelum ngejawab? Nggak bisa kan? Mesin scanner itu nggak peduli apakah jawaban itu hasil analisis mendalam, tebakan untung-untungan, atau cuma sekedar mengeliminasi opsi secara buta. Bener banget. Dan ada dimensi lain dari kritiknya Ennis yang menurut saya tajam banget, yaitu soal bias asumsi latar belakang atau background beliefs. Oh, yang beda worldview itu ya? Iya. Coba Anda bayangin, ada soal tes tentang kebijakan perumahan atau upah minimum. Si pembuat tes, yang mungkin duduk nyaman di menara gading akademis, bikin kunci jawaban yang menurut dia paling logis berdasarkan cara pandangnya melihat dunia. Tapi pesertanya beda realitas. Betul. Terus ada peserta ujian dari latar belakang sosioekonomi marginal. Dia baca soal yang sama, terus dia pakai logika yang sebenarnya sangat nyambung berdasarkan realitas survival yang dia rasain tiap hari di jalanan. Dan karena itu, dia milih kesimpulan yang beda dari kunci jawaban. Dan dalam sistem pilihan ganda, peserta yang logikanya benar berdasarkan realitas marginalnya ini bakal langsung dihukum nilai 0 bulat. Padahal dia mikir kritis loh. Iya, pemikirannya dianggap cacat. Padahal yang terjadi sebenarnya cuma ketidakcocokan pandangan dunia antara si pembuat tes sama pesertanya. Dan pas tes kayak gini dijadiin high stakes testing atau ujian penentu kelulusan, waduh, dampaknya langsung merusak seluruh ekosistem pendidikan kita. Karena ujung-ujungnya sekolah cuma ngajarin cara lulus tes kan, muncul deh industri bimbingan belajar yang mereduksi cara berpikir jadi sekedar taktik nebak pola soal. Cram schools. Betul sekali. Di mana-mana, institusi pendidikan ngerespon tekanan ujian ini dengan ngajarin strategi ngakalin tes, bukan numbuhin kapasitas berpikir. Pola jebakan disapalin, terus siswa dilatih kayak robot buat ngerespon soal secepat mungkin. Disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Kalau kita urai rantai logikanya pelan-pelan ya, ini mengarah ke kesimpulan yang ironis banget. Ironis gimana? Bias banget sama asumsi pembuatnya, dan cuma ngasih nilai bagus buat siswa yang bisa nebak jalan pikiran otoritas, berarti kita ini lagi nguji apa? Kita cuma nguji tingkat kepatuhan kan? Kepatuhan kognitif. Wah, Dan kepatuhan buta itu adalah antitesis musuh utamanya dari berpikir kritis itu sendiri. analisis yang sangat-sangat tajam. Apa yang barusan Anda deskripsikan itu adalah fenomena yang di literatur dikonsepkan sama Biesta dan Stam sebagai critical dogmatism, dogmatisme kritis. Wow, jadi dogmatis malah jadinya. Ya, metode yang awalnya dirancang buat mencerahkan dan membebaskan pikiran, malah berubah jadi dogma baru. Siswa disuruh pakai alat analisis yang kaku banget, tapi di saat yang sama, mereka dilarang keras buat ngeritik alat bantu itu atau ngeritik otoritas yang bikin soalnya. Jadi Anda cuma boleh kritis di dalam kotak yang udah disediain sama pembuat tes. Tepat, cuma di dalam batas perimeter itu aja. Gila. Jadi, kalau pilihan ganda ini pada akhirnya cuma jadi mesin pengukur kepatuhan, satu-satunya jalan keluar logis ya kita harus ngancurin format kunci jawaban tunggal dong. Kita harus nyuruh siswa buat bangun argumen dari ruang kosong, kayak esai panjang atau analisis kasus. Betul, harus format terbuka. Dan disinilah revolusi instrumen evaluasi mulai masuk ke babak baru pakai yang disebut rubrik analitik. Waktu saya baca, ini kayak inisiatif value dari AAC-NU atau rubrik GER di sistem Universitas New York kan. Nah, rubrik analitik ini adalah respon metodologis buat nangkep proses yang selama ini dibuang sama pilihan ganda. Jadi daripada cuma ngasih nilai A, B, atau skor 80 di akhir, rubrik kayak value itu ngebedah anatomi pikiran siswa jadi matriks yang detail. Matriksnya tuh nilai apa aja secara spesifik. Banyak. Mulai dari gimana siswa ngerumusin pokok masalahnya, terus kualitas bukti empiris yang mereka pilih, gimana mereka mengelola pengaruh konteks historis, dan seberapa nyambung kesimpulannya sama bukti yang dibawain. Dan setiap elemen ini dinilai pakai gradasi, dari level pemula yang cuma bisa ngulang fakta, sampai level mahir yang bisa mensintesis paradoks. Teori di balik matriks itu kedengarannya sih luar biasa banget ya kalau di atas kertas. Tapi jujur aja, pas saya baca eksperimen dunia nyatanya, khususnya studi kasus di Universitas Binghamton, aduh ceritanya jauh dari kata mulus. Haha, iya. Binghamton itu berantakan banget di awal. Tapi eksperimen mereka itu justru jendela terbaik kita buat ngeliat betapa susahnya eksekusi hal ini di lapangan. Mereka nyoba ngepakai rubrik ini buat semua fakultas kan? Iya, jadi Binghamton nyoba jadi pelopor. Mereka ngumpulin portofolio tugas mahasiswa dari semua jurusan secara sporadis. Mereka nyampur laporan praktikum sains, kayak laporan ngukur titik didih bahan kimia, dicampur sama esai analisis sejarah. Mereka mikirnya, satu rubrik critical thinking universal, ini pasti bisa ngukur semuanya secara adil. Dan hasil kalibrasinya pasti hancur lebur. Maksud saya, kalau rubriknya nuntut kriteria mengidentifikasi sudut pandang alternatif, terus mahasiswa kimia harus nulis apa soal reaksi natrium? Mungkin natrium ini merasa bereaksi terlalu cepat hari ini karena dia lagi bad mood.
Kan konyol. Nah, kekonyolan persis kayak gitu yang bikin dosen-dosen penilai di ruang kalibrasi itu stres berat. Instrumen rubrik yang penuh sama kriteria interpretasi itu malah menghukum mahasiswa sains keras. Padahal karya mereka itu emang sifatnya harus objektif dan deskriptif. Jadi apa yang Binghamton lakuin akhirnya? Mereka terpaksa nelan pil pahit dan membuang semua data putaran pertama mereka. Dari situ mereka belajar satu hukum absolut. Pemikiran kritis itu sangat konteks dependent, terikat banget sama disiplin ilmunya. Nggak bisa disamaratakan? Nggak bisa. Akhirnya mereka ngerombak kriteria dokumennya. Cuma esai argumen yang butuh sintesis sumber dan bisa diperdebatkan yang boleh dievaluasi pakai rubrik itu. Laporan teknis murni ditendang keluar dari matriks. Eksperimen Binghamton ini sebenarnya ngebawa kita ke hambatan paling nyata dari rubrik analitik, yaitu realitas sumber daya. Maksud saya, kalau rubriknya punya 5 atau 6 dimensi evaluasi, dosen tuh harus baca setiap dokumen pelan-pelan banget. Sangat pelan, iya. Masalah keandalan antar penilai atau inter-rater reliability di sini, ongkosnya pasti masif banget. Bayangin deh, kalau saya sama Anda baca esai mahasiswa yang sama, tapi saya lagi buru-buru, atau saya kebetulan nggak setuju sama argumennya, nilai anak itu bisa hancur cuma gara-gara bias personal saya doang. Betul, dan nyamain frekuensi dari puluhan akademisi yang punya ego intelektual masing-masing itu susahnya minta ampun. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, Anda benar-benar nyentuh inti krisis administrasinya. Iya kan? Gimana universitas nanganin itu? Buat dapat reliabilitas yang bisa dipertanggungjawabin, kampus harus ngadain workshop kalibrasi berhari-hari, dosen-dosen ini dikurung di ruangan, baca esai yang sama, terus mereka harus debat panjang cuma buat sepakat apakah satu kalimat itu masuk kategori bukti kuat atau cuma opini yang dipoles. Wah, ngabisin waktu banget. Banget. Di literatur disebutin, bahkan buat penilai yang udah jago dan lulus kalibrasi aja, mereka masih butuh sekitar 3-6 menit dengan konsentrasi penuh buat mengevaluasi satu dokumen pendek. Coba kalikan sama ribuan mahasiswa, beban kerjanya eksponensial. Tapi untungnya, data yang dihasilin itu benar-benar punya nilai diagnostik yang tinggi ya. Kampus jadi bisa bilang, oh mahasiswa kita jago nih ngumpulin kutipan. Tapi mereka ancur pas disuruh ngantisipasi argumen lawan. Data sedetail ini nggak bakal pernah Anda dapetin dari mesin pemeriksa pilihan ganda. Tepat. Jadi ini tuh pertarungan klasik di dunia pendidikan. Antara validitas instrumen ngelawan kelayakan ekonomi administrasi. Rubrik analitik menang telak di validitas, tapi pilihan ganda menang telak di kelayakan administrasi. Karena kita nggak hidup di dunia utopia yang dananya nggak berseri, pasti selalu ada tekanan buat nyari solusi kompromi dong. Dan dari sumber kita, ada inisiatif dari Illinois Critical Thinking Project yang nyoba bikin jembatan buat dua kutub ekstrim ini. Mereka pakai model hibrida. Dan model hibrida Illinois ini menurut saya inovasi pragmatis yang sangat brilian. Mereka sadar kalau pakai rubrik esai penuh itu bikin logistik lumpuh. Tapi mereka juga nolak ketidakakuratan tes pilihan ganda murni. Jadi mereka gabungin. Iya, pendekatan mereka itu ngasih tes pilihan ganda berstruktur tinggi, tapi ada satu aturan wajib. Setiap kali mahasiswa milih A, B, C, atau D, mereka diwajibin nulis satu paragraf singkat yang ngejelasin alasan logis kenapa mereka milih itu. Asal silang jawaban, begitu disuruh nulis alasan, pasti ketahuan bohongnya. Paragraf saya pasti isinya omong kosong nggak koheren. Langsung terekspos, betul. Tapi tunggu, gimana cara dosen menilainya tanpa balik lagi ke mimpi buruk administratif baca ribuan esai panjang tadi? Disinilah letak efisiensinya. Penilai manusia nggak perlu ngebedah paragraf justifikasi itu pakai rubrik analitik yang berdimensi-dimensi tadi. Fungsi utama tulisan singkat itu cuma sebagai mekanisme pengampunan atau forgiveness. Pengampunan? Gimana tuh prakteknya? Kadang kan soal pilihan ganda itu emang ambigu atau kurang mengakomodasi perspektif yang unik. Nah, kalau ada mahasiswa yang milih opsi yang secara teknis disalahin sama mesin kunci jawaban, tapi di paragraf alasannya dia bisa ngejelasin asumsi yang masuk akal dan ngebangun logika yang super presisi. Penilai manusia bisa intervensi. Betul. Dosennya bisa ngesampingin kunci jawaban mesin dan ngasih poin penuh karena kualitas kognitif mahasiswanya bener. Wah, ini tuh kayak menyuntikkan kembali nilai kemanusiaan ke dalam sistem industrialisasi ujian kita ya. Tapi tetap aja sih, biarpun lebih efisien dari esai 10 halaman, metode hibrida ini nuntut guru dan dosen buat baca. Nggak ada tongkat ajaib yang bikin evaluasi ini jadi instan. Memang nggak ada. Semuanya nuntut kerja keras dan konsistensi dari institusi. Termasuk ketahanan buat ngadepin kegagalan operasional di awal. Nah, soal ketahanan ini. Iya. Ada satu fragmen sejarah yang dicatat sama penulis Charles Downing di literatur kita yang sangat resonan sama tantangan ini. Dia nyeritain soal Josiah Wedgwood. Si inovator porselen dari Inggris abad 18 itu? Betul. Wedgwood ini dikasih komisi prestisius banget buat nyiptain lapisan glasir porselen yang warnanya harus tanpa celah buat keluarga kerajaan. Dia masuk labnya dan mulai eksperimen dengan rasio pigmen sama kurva suhu pembakaran ovennya. Dan ini pasti bukan sesuatu yang bisa ditebak cuma dalam 1-2 kali percobaan sore hari kan? Tentu nggak. Butuh 400 percobaan loh. 400? Wah. Ada 400 sampel porselen yang gagal total. Entah itu retak, warnanya meleset, sebelum akhirnya dia nemuin formula yang benar-benar presisi di percobaan ke-401. Tapi rahasia suksesnya bukan cuma karena dia keras kepala pantang menyerah. Terus karena apa? Karena buat setiap kegagalan yang dia alami, dia nulis buku catatan atau log jurnal yang luar biasa gila detailnya. Dia mencatat fluktuasi suhu terkecil setiap miligram perubahan mineral. Kalau dia nggak ngedokumentasiin dan ngevaluasi kegagalannya, dia cuma bakal ngulang kesalahan acak terus-terusan. Cerita Wedgwood ini merangkum eksperimen institusi kita dengan sangat indah loh. Kayak sama persis kayak Wedgwood yang harus ngalibrasi suhu oven sampai ratusan kali, institusi pendidikan kayak Binghamton itu ya emang harus ngelewatin eksperimen gagal berkali-kali. Ngerombak kriteria, berantem soal reliabilitas penilai, berulang kali, sampai akhirnya mereka bisa memetakan pikiran manusia secara valid. Betul. Penilaian berpikir kritis itu bukan mie instan, itu proses kerajinan, sebuah craftsmanship kelembagaan. Analoginya sangat tajam.
Dan yang sangat mempesona di sini adalah etos si Wedgwood itu sendiri sebenarnya adalah cetak biru dari disposisi pemikiran kritis itu sendiri loh. Wah, gimana maksudnya? Ya, baik buat institusi yang ngedesain tes atau individu yang lagi belajar. Sains dan pemikiran mendalam itu hampir nggak pernah ngasih kebenaran absolut di hipotesis pertama. Berpikir kritis nuntut kita buat menoleransi ketidakpastian sementara. Kita harus berani natap mata kegagalan logika kita sendiri, nyatat itu, dan nyesuaiin asumsi kita. Sedangkan tes pilihan ganda malah ngajarin sebaliknya ya? Nah, tes pilihan ganda justru mengondisikan otak kita buat percaya kalau di luar sana cuma ada satu jawaban instan yang nunggu buat ditebak. Padahal realitas kognisi ngebuktiin kalau pemahaman yang jernih itu selalu ada di ujung proses penyesuaian bukti yang panjang dan melelahkan. Wow, oke, kita udah narik benang merah yang sangat kuat dari tumpukan jurnal-jurnal ini. Mari kita rangkum fondasi argumennya buat pendengar. Kita udah membongkar realitas bahwa usaha ngukur pemikiran manusia itu nggak akan pernah bisa disederhanakan masuk ke dalam mesin scanner optik membaca bulatan karbon. Nggak akan pernah. Ngandelin pilihan ganda murni itu bukan cuma mereduksi kekayaan intelektual, tapi malah menghukum pemikiran yang independen dan ngasih reward buat kepatuhan dogmatis. Kalau kita mau nangkap anatomi kognitif yang asli, kita butuh arsitektur evaluasi kayak rubrik analitik atau minimal model hibrida yang ngasih ruang buat mahasiswa menjustifikasi logikanya. Walaupun bayarannya mahal ya. Iya, kalibrasinya pasti nguras sumber daya. Prosesnya penuh friksi ego dosen, tapi pengorbanan logistik itu adalah harga mati yang harus dibayar institusi supaya mereka nggak mengkhianati mandat pendidikan itu sendiri. Dan buat Anda yang lagi dengerin, bayangin Anda lagi ada di posisi yang harus mengevaluasi orang. Entah Anda rekruter yang lagi ngebedah portofolio kandidat, dosen yang lagi meriksa tumpukan esai di tengah malam, atau leader yang lagi dengerin ide bawahan. Literatur ini ngirim pesan yang jelas banget. Apa pesannya? Buat benar-benar ngelihat kapasitas mikir seseorang, Anda harus rela turun ke gelanggang logika mereka. Anda wajib memetakan arsitektur argumen yang mereka bangun, asumsi apa yang mereka bawa dari realitas hidup mereka, dan gimana mereka ngerespons kalau ada anomali data. Kalau Anda cuma menilai orang berdasarkan apakah kesimpulan akhir mereka itu cocok sama pandangan Anda tuh sebenarnya nggak lagi nilai pemikiran kritis mereka. Anda cuma lagi bercermin sambil nyari persetujuan. Sempurna. Dan untuk nutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau narik Anda kembali ke metafora mesin röntgen medis kita di awal, dan ninggalin satu pertanyaan yang mungkin agak mengusik ketenangan kita nih. Silakan. Kita tadi udah ngebedah panjang lebar soal gimana tes standar itu secanggih apapun klaimnya, pada dasarnya dibangun di atas background beliefs atau pandangan dunia si pembuat tesnya sendiri kan? Betul, selalu ada biasnya. Ini memunculkan sebuah refleksi yang tajam buat kita bawa pulang. Di lanskap global kita yang luar biasa plural ini, dengan perbedaan sosioekonomi dan warisan budaya yang sangat timpang, mungkinkah obsesi institusi kita buat nyari standar ukur universal critical thinking itu sebenarnya cuma fiksi administratif aja? Mungkinkah di level yang lebih dalam lagi, matriks evaluasi yang kita pakai selama ini pelan-pelan cuma berfungsi sebagai alat penyaringan terselubung. Sebuah instrumen buat ngukur seberapa efisien pemikiran seseorang itu tunduk, beradaptasi, dan merombak dirinya sendiri supaya sesuai dengan nilai-nilai dominan dari otoritas yang bikin tes. Itu pertanyaan yang bikin merinding sih. Kalau mesin röntgen kognisi tadi ternyata dirancang secara eksklusif cuma buat ngenalin anatomi tulang dari satu budaya yang dominan. Lalu tulang siapa yang nantinya akan selalu dicap sebagai tulang yang patah dan cacat? Silakan renungkan itu. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.